Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana pasal suci. Fil mudawamati ing dalem langgengaken, langgengakeh, mendawamkan. Ala taharati ing atase sesuci. Wa isari ju'ilan labete wa isari ju'ilan labete lapar ala syibai ing atase kenyang. Wayam bagilan seharusnya lil muridi kadue murid apa alla yazal la nyento ora gingsir-gingsir sapa murid ala taharatin ing atase sesuci wa kullama lan saben-saben barang ahdasa kang berhadas sapa murid tawaddoa mangka berwudu sapa murid wa sholalan salat sapa murid rakaataini ing rong rakaat. Wa in kana lan lamun anak sapa murid iku muta'ahilan. Muta'ahilan itu apa namanya? Sudah berkeluarga, sudah bersuami istri. Iku muta'ahilan berkeluarga. Wa atalan nekani sapa orang yang sudah berkeluarga ya fahuwa muta'ahilun wa zaka muta'ahalun. Wa atala nekani sapa muta'ahilan ahlahu ing istrine muta'ahilan fal yubadir mangka bersegeralah bil iktisali kelawan adus minal janabati saking junub bil waktu ing dalam waktu. Pasal menjelaskan tentang melanggengkan dalam keadaan suci dan tidak apa namanya dianjurkan untuk lapar, tidak terlalu kenyang dalam hal makan. Wayam bagilil muridi alla yazala seharusnya bagi seorang murid itu alla yazal ala taharatin untuk selalu terus menerus dalam keadaan suci. Jadi kita dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci. Maksudnya punya wudu terus. Itu tuh. Supaya apa namanya? Ya supaya nanti kan kalau mau ngaji, mau belajar kan gak usah wudu-wudu lagi tuh. Nah, makanya dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Dan waqula ma'ahdasa tawaddu'a, kalau misalkan kita berhadas kecil atau besar, maka langsung wudu lagi. Jadi batal wudu supaya tetap dalam keadaan suci.
ya, sangat dianjurkan. Dan sholat 2 rakaat. Ada namanya sholat sunnah wudhu. Sebenarnya bisa sholat sunnah wudhu itu, jadi kita setelah wudhu kita sholat 2 rakaat. Sholatnya sholat sunnah wudhu namanya. Nah, kalau Abah dulu sering ngerjain, Abah tuh, Abah Jazuli setelah wudhu pasti sholat sunnah wudhu. Saya niat sholat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah, udah kayak gitu aja ya. Terus kalau misalkan sudah berkeluarga, otomatis kan kalau memegang istri kan batal ya kan, maka wudhu lagi gitu tuh. Atau misalkan kalau misalkan sudah berkeluarga atau suami istri, kemudian si suaminya mendatangi istrinya, maka bersegeralah untuk mandi langsung, artinya jangan sampai ditunda-tunda ya. Biasanya adalah ketika misalkan kita punya hadas besar ya kan, bangun tidur basah, kemudian kita jangan nunda-nunda dulu tuh sampai siang, sampai waktu zuhur, langsung mandi, langsung punya ambil wudhu lagi. Intinya kita harus dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci, terutama orang yang sedang mencari ilmu. Saat itu juga gitu tuh, walayam kuslan aja berdiam diri atau lan aja menang sopo murid junuban iku wong kang junub, wa yasta'inu lan nyuwun pitulung sapa murid ala dawami taharati ing atase langgenge kesucian, bikin latil akli kelawan ngidik akan mangan. Fa innal ladzi karana satuhune wong iku yuksiru ngakeh akan sapa alladzi al akla ing mangan, yaqau haletumiba lahu kaduwe alladzi sapa al hadas wong kang hadas kasiron kelawan akeh. Dan kita harus dalam keadaan suci. Caranya gimana supaya kita selalu suci ya kan rada susah tuh rata-rata ya. Sebenarnya jalan satu-satunya kita membuat perut kita jangan terlalu kenyang ya, apalagi bulan Ramadan kan, bisa insya Allah. Nah, caranya itu dengan menyedikitkan makan ya, karena orang yang banyak makannya itu ya susah, nanti pasti kentut lagi, kalau enggak pengen BAB ya kan. Habis minum banyak atau makan banyak atau makan yang pedas pasti pengen BAB, akhirnya ya nggak bisa dalam keadaan suci gitu tuh. Makanya susah kalau misalkan kita banyak makan ya, kemudian pengen punya wudhu terus. Nah, kalau bisa sih kita wudhunya maghrib, batalnya nanti gitu tuh, sampai subuh nggak batal gitu kan, belum ada di sini tuh ya. Wudhunya maghrib jadi isya nggak batal, kemudian sampai ke malam, sampai ke subuhnya pun nanti kita nggak batal, belum ada. Kemudian patasyuku nuli bersungguh-sungguh tuh, atau alaihi ingatase hadas. Nanti kalau maknanya ada yang salah tinggal dibenerin aja. Apa al mudawamatu langgengaken ala taharati, ngelanggengaken ala taharati ngatase suci. Wa fikil latil akli lan iku ing dalam ngidik akan mangan ayadun halemane maunatun utawi pertolongan ala sahari ing atase sahar tu tidur ya, ala sahari ing atase turu kalau nggak salah tuh. Wa huwa lan utawi sahar iku min akadi apa min akadin di situ Kip? Akadi iku min akadi saking leuwih, iku min akadi wa dhaifil iradati saking leuwih apa sih namanya ngukuh akan wa dhaifinya nggak tahu apa
iradanya kehendak Allah. Nanti yang mananya kosong ini lewat aja. Intinya, jadi kita itu harus dianjurkan untuk dalam keadaan suci. Caranya seperti apa? Caranya itu kita jangan terlalu banyak makan. Karena syahwat atau keinginan-keinginan yang muncul dalam diri kita itu sebenarnya disebabkan karena terlalu banyak makan. Ya kan? Nah, bulan puasa katanya setan itu dikurung, ya kan? Nggak bisa godain manusia. Ya, memang benar. Terus kenapa yang bikin kita malas apa terus? Katanya setan dikurung sama Allah. Katanya setan pada dibelenggu sama Allah. Yang bikin kita malas itu ya hawa nafsu kita. Ya, meskipun misalkan bulan puasa setan itu nggak ngodak kita, ya kalau hawa nafsu kan ada terus dari kita tuh, dalam diri kita, rasa malas, kemudian kitanya nggak mau ngelawan, ya, kemudian kitanya hawa nafsu pengennya tidur, tapi akal pengennya sholat gitu tuh. Nah kalau kita bisa ngelawan, berarti kita menang memerangi hawa nafsunya tuh. Jadi ya kalau bulan Ramadan tuh ya bukan berarti ini godaan setan. Enggak, kalau setan memang udah nggak ada. Tapi yang jadi permasalahannya ya musuh kita tuh ya kita sendiri, bukan orang lain, bukan setan gitu. Karena yang paling berat itu yang melawan hawa nafsu kita sendiri. Nah, munculnya keinginan atau syahwat itu dari banyaknya makan atau banyaknya tidur gitu tuh. Ya, karena orang banyak makan sama tidur tuh mudaratnya banyak. Tapi tergantung juga. Kalau kita tidurnya niatnya ibadah, ya dapat pahala juga. Jadi intinya tergantung pada niat aja, gitu tuh. Nah kalau bisa kita dianjurkan untuk selalu dalam keadaan suci dan menyedikitkan makan itu juga. Jadi orang yang makannya sedikit juga itu dia membantu atau bisa menahan diri dari ngantuk tuh. Ya dari ngantuk kan kalau banyakkan makan biasanya hawane pengen tidur, ngantuk, ya kan. Ada juga yang jarang makan tapi ngantuk, ada yang kayak gitu. Ya tergantung orangnya. Tapi ya salah satunya itu ya orang yang banyak makan tuh biasanya malas, kemudian apa namanya ngantukan, ya turu baik biasanya, ya kemudian sering maksiat gitu tuh. Karena kalau dalam keadaan kenyang tuh biasanya apa namanya ya syahwatnya nanti keluar semua gitu. Kemudian waladi utawi perkara yang bagi kang sayegyo lil muridi kadowe murid opo alla yakula nyento ora mangan sopo murid illa anfaqatin angin lapar walayana malan ora turu sopo murid illa an golabatin angin saking ngantuk walayatakalama lan ora berkata sopo murid illa fi hajatin angin ing dalam butuh wala yukharitu lan ora menyampuri sapa murid ahadan ing wong suwiji minal khalqi saking makhluk illa ing kanat angin senajan apa lamun enggak tahu ana sapa makhluk lahu kadue murid fi mukhalatotihi ing dalam apa namanya nyampurine ahad. Tadul wala yukharitulan orang nyampuri ahadan ing wong suwiji sapa murid ya ahadan ing wong suwiji minal khalqi saking makhluk illa ing kanas angin lamun anak lahu kadue murid fi mukhalatotihi ing dalam nyampurine ahad apa faidatun faidah. Nanti tarkibnya banyak yang salah ya, tinggal dibenerin aja. Banyak yang salah. Nah, perkara waladhi yang bagi lil muridi alla yaqula illa anfaqatin. Intinya gini. Jadi seorang murid itu dianjurkan juga jangan makan kecuali kalau lapar.
Jangan tidur kecuali kalau ngantuk. Jangan ngomong kecuali kalau ada hajat, gitu tuh. Jangan ikut campur sama urusannya orang, kecuali kita punya manfaat buat orang lain, gitu tuh. Ngasih nasihat, ngasih ilmu, gitu tuh. Ini kan susah. Kadang-kadang ya, yang terjadi itu ketika misalkan kita sudah punya kelebihan, entah itu sedikit atau banyak, biasanya pengennya bawaannya ngomongin orang, nasihatin biasanya tuh. Ya, karena ngerasa, apalagi kalau ada anak baru, kita yang udah lama di sini, jadi ngerasa kita yang paling pintar, soroknya pintar misalkan. Jadi kitanya bawaannya pengen ngomongin orang, gitu tuh. Ini sama saya aja tuh. Nggak disuruh padahal sih, tapi beda. Cuma kan kita hatinya nggak ada yang tahu nih, isi hati orang tuh nggak ada yang tahu. Niatnya beda-beda. Intinya kita jangan makan kalau misalkan sampai bener-bener lapar tuh. Pernah nggak gitu, sampai bener lapar banget baru kita makan? Kalau lapar tuh, itu pun jangan terlalu banyak. Dari pagi sampai maghrib kita kan nggak makan tuh. Nah, jangan mentang-mentang pagi nggak makan kemudian nanti maghribnya mau balas dendam, mau beli chicken, kemudian mau mie ayam sama segala macam, ada semua misalkan. Itu namanya balas dendam berarti. Ya, kemudian jangan tidur kalau misalkan nggak ngantuk banget gitu tuh. Nah, biasanya kalau ngobrol nggak bakal ngantuk. Ya, tapi beda kalau misalkan kita baca Quran baru 10 menit atau ngaji beberapa menit, itu mah udah umum kayak gitu tuh. Ya. Itu. Nah, wallahu a'lam bishawab.